Penggunaan atau fungsi past continuous. Fungsi past continuous yang pertama untuk mengindikasikan suatu aksi yang terjadi selama momen tertentu di masa lampau. Time expression atau time signal, keterangan waktu yang dapat digunakan antara lain specific time semua nih. At this time yesterday, pada jam ini kemarin, contohnya. Atau at this time last night, pada jam ini semalam. At 5 AM this morning, pada pukul 5 pagi ini atau tadi pagi. All day yesterday, sepanjang hari kemarin. In February, hanya in plus bulan saja juga boleh. Di bulan Februari. Contoh, I was shopping at this time yesterday. Saya sedang belanja pada jam ini kemarin. She was doing exercise at 5 AM this morning. Dia lakukan atau melakukan olahraga jam 5 pagi ini. They were roasting corn at this time last night. Mereka sedang membakar jagung pada jam ini kemarin malam. I was doing physically exercises all day yesterday. Saya melakukan latihan-latihan fisik sepanjang hari kemarin. In February, she was working as a waitress in a well-known restaurant. Di bulan Februari, dia bekerja sebagai pelayan restoran di sebuah restoran terkenal. Nah, di situ muncul kata sedang. Teman-teman boleh gunakan atau tidak. Itu hanya kata imbuhan saja. Yang kedua, tesis ini untuk menunjukkan bahwa ada aksi berdurasi pendek atau kalimat simple past yang terjadi ketika ada aksi yang berdurasi panjang, yaitu si past continuous-nya sedang berlangsung. Subordinate clause atau conjunction, kata sambung yang digunakan seperti while dan when bisa digunakan. Nah, biasanya kita polakan seperti ini: simple past while past continuous atau past continuous when simple past. Nah, bisa seperti ini ya. Sebenarnya terserah teman-teman menaruh when while-nya dimanapun diperbolehkan. Hanya saja ini intinya ada dua kalimat, yang satu pakai simple past, yang satu pakai past continuous. Contoh, while he was sleeping. Nah, itu past continuous-nya. While they were partying. While I was reading a book. Nah, kalau yang kedua kan hanya simple past. Nah, salah satu nanti conjunction-nya hanya satu, tidak boleh keduanya. Contoh kita gabungkan. My neighbor knocked while I was reading a book. Tetanggaku mengetuk ketika saya sedang membaca buku. Ya, ketikanya hanya satu. Nggak boleh ketika tetangga saya mengetuk, ketika saya sedang membaca buku. Ya, hanya satu saja. Contoh lain. My mother was cleaning the carpet when I got home. Ibu saya sedang membersihkan karpet ketika saya tiba di rumah. She was sleeping when you called her. Dia sedang tidur ketika kamu menelponnya. Nah, yang terjadi duluan yang mana? Yang sedang terjadi. Nah, mudahnya di kalimat pertama, I was reading a book, saya sedang membaca buku. Tiba-tiba ada yang lain yang muncul, yaitu tetangga saya mengetuk pintunya. Terus kalimat kedua yang terjadi pertama, ibu saya membersihkan karpet. Terus saya baru tiba di rumah. Kalimat ketiga, dia sedang tidur. Nah, terus ada yang menelpon. Past continuous juga bisa digunakan untuk membicarakan sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Interval terjadinya atau kejadian acak. Namun sesungguhnya merupakan kebiasaan alami. Contoh, I was repeatedly checking things. Saya dulu berulang kali memeriksa sesuatu. The girl was always yelling out loud. Anak itu selalu menjerit keras-keras. My neighbor was always chasing stray cats off with his broom.
Tetangga saya selalu mengusir kucing-kucing liar dengan sapunya. Bedanya dengan simple present apa? Kalau kita pakai kebiasaan. Nah, hanya saja di sini interval kejadiannya acak, namun sesungguhnya merupakan kebiasaan alami. Sebenarnya ya opsional saja. Yang keempat, past continuous juga digunakan dengan verb-verb yang menunjukkan perubahan atau pengembangan. Contoh seperti verb grow, improve, go, change. Nah, contoh kalimatnya. His hair was going so thin. Nah, rambutnya menjadi sangat tipis. My life was changing rapidly. Hidup saya berubah dengan cepat. Interruptive action in the past, tindakan terinterupsi di masa lalu. Digunakan si past continuous untuk menunjukkan bahwa tindakan yang lebih lama di masa lalu telah terputus, telah selesai. Terinterupsi biasanya merupakan tindakan yang lebih singkat di masa lalu yang sederhana. Ingat, ini bisa menjadi gangguan nyata atau hanya gangguan waktu. Contoh kalimatnya, I was watching TV when she called. Nah, saya sedang menonton TV ketika dia menelpon. Sebenarnya mirip dengan yang pertama tadi ya. Ada yang berlangsung terus ada yang menelpon. Cuma analoginya di sini ya menonton TV-nya akhirnya terganggu. Nah, gitu saja, sebenarnya sama. When the phone rang, she was writing a letter. Berarti sedang nulis terus HP-nya berbunyi. While we were having the picnic, it started to rain. Nah, ketika sedang piknik malah hujan. Nah, jadi bisa jadi pikniknya ya tetap tapi ada hujan yang turun. I was listening to my iPod, so I didn't hear the fire alarm. Saya sedang mendengarkan iPod saya, jadi saya tidak mendengar alarm kebakaran. Oh, ternyata tidak terdengar. Nah, itu interrupted saja. Yang keenam, bisa specific time as an interrupted, waktu tertentu sebagai gangguan. Dalam nomor 5 tadi dijelaskan di atas. Past continuous diinterupsi oleh tindakan atau lebih singkat di masa lalu. Yang lebih singkat di masa lalu. Namun, Anda juga dapat menggunakan waktu tertentu sebagai interupsi. Contoh, last night at 6 p.m. I was eating dinner atau I was having dinner. Tadi malam jam 6 sore saya makan malam. At midnight we were still driving through the desert. Pada tengah malam kami masih berkendara melewati gurun. Yesterday at this time I was sitting on my desk at work. Kemarin saat ini saya sedang duduk di meja saya di tempat kerja. Penting perlu diingat di masa lalu yang sederhana atau simple, waktu tertentu digunakan untuk menunjukkan kapan suatu tindakan dimulai atau selesai. Di masa lalu yang terus-menerus, maksudnya ini untuk past continuous, waktu tertentu hanya mengganggu tindakan. Contoh, last night at 6 p.m. I ate dinner. Tadi malam jam 6 sore saya sedang makan malam. Keterangannya ya saya baru memulai makan malam jam 6 sore. Kalau kita translate pakai simple past. Jika pakai past continuous, last night at 6 p.m. I was eating dinner. Tadi malam jam 6 sore saya sedang makan malam. Nah, penjelasannya ya dimulai lebih awal makannya dan jam 6 saya baru sedang dalam proses makan malamnya. Yang ketujuh, parallel action, tindakan paralel. Saat Anda menggunakan
past continuous dengan dua tindakan dalam kalimat yang sama itu mengungkapkan bahwa gagasan kedua tindakan itu terjadi pada waktu yang sama, tindakan paralel. Contoh, I was studying while he was making dinner. Saya sedang belajar saat dia membuat makan malam. Nah, bareng. While Ellen was reading, Tim was watching television. Saat Ellen membaca, Tim sedang menonton TV. Terjadi secara bersamaan. I wasn't paying attention while I was writing the letter, so I made several mistakes. Saya tidak memperhatikan saat menulis surat. Jadi saya membuat beberapa kesalahan. Bisa juga untuk menunjukkan suasana. Nah, sering digunakan serangkaian aksi paralel untuk mendeskripsikan suasana pada waktu tertentu di masa lampau. Contoh, when I walked into the office, several people were busily typing. Some were talking on the phone, the boss was yelling directions, and customers were waiting to be helped. One customer was yelling at the secretary and waving his hand. Others were complaining to each other about the bad service. Nah, suasana paralel ya, aksi paralel yang mendeskripsikan suasana pada waktu tertentu. Ketika saya masuk ke kantor, beberapa orang sedang mengetik. Now, several people were busily typing. Ada yang berbicara di telepon. Some were talking on the phones. Bos meneriakkan petunjuk arah. The boss was yelling directions. Dan pelanggan menunggu untuk dibantu. And customers were waiting to be helped. Seorang pelanggan meneriaki seorang sekretaris dan melambaikan tangannya. One customer was yelling at the secretary and waving his hand. Yang lain mengeluh satu sama lain tentang layanan yang buruk. Others were complaining to each other about the bad service. Bisa juga untuk repetition and irritation with always. Keterangan keseringan ya, pengulangan dan iritasi dengan kata selalu. Past continuous dengan kata-kata seperti selalu atau terus-menerus mengungkapkan gagasan bahwa suatu yang menjengkelkan atau mengejutkan sering terjadi di masa lalu. Konsepnya sangat mirip dengan ungkapan dulu tetapi dengan emosi negatif. Perlu diingat bahwa meletakkan kata selalu atau terus-menerus di antara menjadi dan kata kerja verb ing, maksudnya di antara be dan verb ing. Contoh, she was always coming to class late. Nah, dia selalu datang terlambat ke kelas. He was constantly talking. He annoyed everyone. Dia terus-menerus berbicara. Dia membuat semua orang kesal. I didn't like them because they were always complaining. Saya tidak suka mereka karena mereka selalu mengeluh. Thanks for watching.